Mana mah cicing wae. Di saat anak muda lain masih tidur, mereka malah balapan nyangkul di kebun. Dan yang kalah harus bakar sekam. Tapi jangan kira ini cuma main-main ya, karena santri-santri ini ngerti cara bikin tanah jadi subur. Mereka tahu kenapa tanaman bisa layu, kenapa stroberi bisa manis, dan gimana caranya bikin pupuk sendiri. Padahal umur mereka masih muda banget. Mana emang kena digandong kurang capek berat. Dan semua kehidupan itu terjadi di sebuah pesantren di Ciwidey, Jawa Barat. Pagi di Ciwidey selalu dimulai dengan udara dingin yang bikin malas keluar selimut. Tapi buat para santri di sini, pagi justru jadi waktu paling sibuk. Sebelum banyak orang bangun tidur, mereka sudah turun ke ladang. Dan ini bukan sekadar kegiatan tambahan ya. Di pondok ini santri memang diajarin buat kenal sama tanah. Meski hanya dijadwalkan 1 kali dalam seminggu, banyak santri yang malah nagih turun ke kebun seluas 14 hektar ini. Kadira. Asa teu rame kikian we mah. Urang boga ide. Nah, kalimat begini nih yang biasanya berujung masalah. Urang balap. Heula ka belah ditu. Sanu eleh engke ngaduruk sekam eureuh. Yuk, sok. Baru juga pagi udah panas duluan. Sok siap, hiji, 2, 3, gaskeun. Tenang. Sok lo eleh ngaduruk sekam. Menang. Hei santri, jangan kasih kendor. Karena tugas membuat sekam bakar sudah menanti di garis finish. Tapi beginilah cara mereka menikmati pekerjaan. Heula geus urang meunang. Sieun mana nu ngaduruk lah. Mana ngaduruk sekam? Kemana ngaduruk, keri bantuan. Siap. Keri bantuan lah. Rifa dan Ahmad tak punya pilihan lain kecuali menerima hukuman. Tapi sekam bakar ini bukan buat main-main ya. Sekam bakar punya peran penting buat menjaga kondisi tanah. Kandungan silikanya bisa membuat tanah lebih gembur, menjaga kelembapan, dan membantu akar tanaman tumbuh lebih kuat. Makanya meski kelihatan cuma bakar sekam, proses ini nggak bisa asal-asalan. Sementara Rifa dan Ahmad masih berurusan sama sekam, di sudut kebun yang lain, santriwati mulai muncul dengan alat yang bentuknya malah kayak detektor harta karun. Randy dan teman-teman capek nyangkul, mereka malah sibuk nusuk-nusuk tanah. Apa iya mereka lagi cari harta karun? Kayaknya ini sebentar lagi mau ditanamin tanaman baru gak sih? Iya. Tanaman apa ya? Iya, apa ya? Strawberry gak sih? Strawberry, kenapa tuh strawberry? Kan biar bisa dipanen sama kita. Langsung dimakan Iya, gitu. langsung dimakan. Kamu mah mikirnya makan-makan mulu. Iya, Ini biarin, coba kan dicek bisa dulu tanahnya. Dicek pakai apa? Ini pakai ini. Tunggu. Cek tanah. Oh, ternyata alat ini namanya soil tester. Alat yang bisa ngecek kelembapan tanah, tingkat pencahayaan sampai pH tanah. Dan yang bikin menarik, yang paham pakai alat ini bukan petani senior, tapi santriwati. Nah, jadi kita ukur dulu kelembabannya. Kita geser ke sini. Oh, ini kurang kelembaban, berarti kita bisa pakai ini, disiram pakai air. Nanti berarti sebelum kita nanam. Terus lanjut ke kita lihat dulu pencerahannya di sini. Nah, ini like-nya bagus. Di atas itu nunjukin 9 sampai 10. Berarti bagus. Kita lanjut ke pH. Nah, pH-nya itu nunjukin ke 8, berarti ini bagus kadar nutrisinya.
pas buat ditanemin kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau nanam, kita tinggal tambahin kompos paling. Iya, tinggal buat nutrisi si tanamannya udah dapat di tanahnya. Dari sini Nida dan Rona bisa tahu tanah ini cocoknya buat tanaman apa ya? Kurang air atau enggak? Butuh nutrisi tambahan atau enggak ya? Jadi sebelum nanam mereka sudah paham kondisi tanahnya dulu. Dan setelah tanahnya siap, mulailah keluar ramuan rahasia ala santri Al-Ittifaq. Kenapa? Iya. Ini lagi buat apa sih? Kita mau bikin apa sih? Peyam. Enggak, bukan. Ini kita mau bikin pupuk alami ala kita. Masa nggak tahu nih? Mau tahu caranya? Ayo, boleh. Nih, coba ya. Gimana? Ini tinggal kita taburin dulu. Itu apa? Ini namanya garam. Oh, garam. Nah, kita campurin garamnya. Terus habis itu masukin ragi. Raginya. Kayak mau bikin jajanan ya. Padahal mereka lagi bikin pupuk organik loh. Bahannya pun nggak ribet. Cuma garam krosok, ragi, air, dan rumput liar yang banyak tumbuh di sekitar kebun. Kandungan natrium dan klor pada garam krosok berguna untuk memperkuat batang dan merangsang pertumbuhan buah. Sementara ragi bertindak sebagai bioaktivator atau starter mikroba untuk mempercepat proses fermentasi. Tapi jangan salah, racikan sederhana begini malah jadi salah satu kunci kenapa tanaman di sini bisa tumbuh bagus. Semuanya, Teh? Boleh. Oke. Bisa nggak? Bisa. Rumput lose yang banyak tumbuh di daerah dingin seperti Ciwidey ternyata kaya nutrisi. Meski sering dan dianggap gulma, tapi dia kaya kandungan nitrogen, kalium, serta unsur hara mikro yang sangat tinggi. Nah, kalau diolah dengan benar bisa membantu menyuburkan tanah dan memperpanjang umur tanaman. Hasilnya, langsung bisa dibuktiin sendiri. Udah jadi? Belum, masih proses ini. Kan difermentasi, jadi didiemin dulu 10-14 hari. Lama banget, Iya dong. Mending kita langsung aja manen dulu. Panen apa nih? Panen stroberi sama tomat, Ayo, biar kita tahu perbandingan antara tumbuhan yang dipakein pupuk alami sama yang enggak, kayak gitu. Di greenhouse ini, Nida dan Rona mulai membandingkan tanaman yang rutin dapat pupuk organik dengan yang tidak. Dan bedanya, kelihatan jauh banget ya. Yang satu masih segar, buahnya masih bagus. Sementara yang satunya sudah mulai kering dan keriput. Nah, itu lebih layu ya, gara-gara ini dikasih pupuknya bukan pupuk yang kita olah, jadi tuh makin cepat layunya kayak gitu. Kayak sekarang tuh lihat. Tuh, ini kering pohonnya kering banget kan, terus ditambah tuh, lihatin. Ya kan buahnya juga. Buahnya juga jadi keriput-keriput. Jadi lebih baik kayak kita pakainya pupuk yang kita buat. Nah, bukti sudah bicara nih. Eksperimen pupuk organik cair Al-Ittifaq ternyata sukses. Dan setelah tomat, sekarang saatnya masuk ke komoditas paling menggoda di Ciwidey. Strawberry. Jujur aja ya, kalau lihat stroberi seger begini siapa sih yang gak ngiler? Merahnya dapet, segarnya dapet, besarnya juga dapet. Teh, lihat, merah banget kan? Ya terus kenapa? Cobain lah. Ih, kok dicobain? Main makan-makan aja belum Ya kan cuci cobain. tahu. Siapa tahu ntar bisa ada apa-apanya, sok. Main cobain aja belum cuci tahu. Iya lagi. Ah, gak apa-apa lah, sehat kok. Enak lah, nih cobain sama teteh. Enggak, mau Ayo. kotor. Enak, teh cobain. Emang enak? Enak apa sih? Coba. Nggak mau, nanti aja kalau Ya susu. udah. Nah ini nih, cobaan terberat saat panen. Pengen langsung makan. Tapi meski ditanam tanpa pestisida kimia, buah yang baru dipetik tetap harus dicuci ya, biar aman dan higienis untuk dikonsumsi. Keranjang yang sudah terisi penuh oleh stroberi segar ini kemudian dikumpulkan di pinggir jalan setapak. Dan gak pakai nunggu lama, hasil panen hari ini langsung dijemput pengepul. Nah, turun. Iya, udah datang, udah Teh. datang. Ma,
Atas. Oh, mau atuh, Biasa, orang mangga, canaknya. Mangga, mangga. Dari sini, stroberi-stroberi ini akan dikirim ke pasar dan toko-toko besar. Artinya, apa yang ditanam para santri ini beneran loh masuk ke dunia bisnis nyata, bukan sekadar latihan. Kebanyakan anak-anak sekarang itu biasanya terlalu tergantung sama gadget. Karena apa? Karena untuk anak-anak gadget itu banyak negatifnya dibanding positifnya gitu. Makanya kita kalau hari-hari kosong seperti hari Minggu atau hari-hari Sabtu, kita yang anaknya banyak keinginan gitu, kita bawa ke pertanian belajar. Nah, pulang belajar dari pertanian, dari agribisnis, kita belajar ngaji gitu seperti hari-hari biasa. Tapi kehidupan santri di Al-Ittifaq ternyata nggak berhenti di kebun sayur saja. Karena di sudut pondok yang lain, ada dunia lain yang nggak kalah sibuk. Rumah jamur tiram. Dan siang itu, Randy sama Faik punya misi khusus. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Berarti pada liburan, Mbah, ka Curug, sana Mohon. budak. Terus, Tapi teh hoyong nyungkeun jamur ka Abah. Mangga. Iya, teh, Bah. mangga teh naon aya jamur mang. Tapi abah bantu dulu, damel aja daya. Pamantasan naon, Bah? Ya tuh panen jamur, panen jamur. Nuhun. Ayo tuh, Bah. Mangga. Kabeh di bantasan. Ayo nyanak sakamula ya nanya ka itu. Mohon, Bah, kabeh di sana. Prakteknya. Oh alah, ternyata mau minta jamur buat masak-masak saat liburan. Tapi ya namanya juga hidup di pondok ya, nggak ada yang gratis. Hayu mana emang adon cicing? Kan ku si Abah di titang angkat sekam. Hayang iya gue lapar. Mana makan tuang wae. Engke atuh tuangna pandayana di titang ku si Abah. Kurang minta. Iya. Hayu. Baru juga mulai, Faik udah kelihatan lemes duluan. Efek lapar atau efek kurang motivasi nih. Tapi meski isinya candaan terus, di sini mereka terbiasa kerja mandiri loh. Kalau mau dapat sesuatu, ya usaha dulu dong. Kira-kira mereka sanggup menyelesaikan tugas dari Abah nggak ya? Mana mah kumaha ngangkatna leuleus. Mana emang cicing wae. Kalau